Shalom, shalom IPCC Summit, apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah online kita pada pagi hari yang indah ini saudara. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 26 dan 27 mengatakan saudara, ada sebuah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad maupun dari turunan ke turunan. Tapi saudara, kini telah Tuhan menyatakannya kepada orang-orang percaya, saudara, yaitu saudara dan saya, saudara. Apakah rahasia itu, saudara? Rahasianya adalah saudara, Kristus ada di tengah-tengah saudara dan saya, yaitu Kristus tinggal di dalam kita semua, saudara. Dan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kristus ada kehidupan, dalam Kristus ada hidup yang kekal, saudara. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, saya menjemput saudara semua yang ada di rumah, di hostel semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, dan mari kita sambut Simeon dan tim untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita Tuhan tempat ini karena Dia Tuhan yang dahsyat. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak semua katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Ya Kau
Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Ulung nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tinggikan Tuhan, nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita. Tinggi namamu dipuji. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Segenap hati, Raja keagungan. Oh, takkan biarkan kami dalam cobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Raja keagungan. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Kita semua menyembah Tuhan di tempat ini. Kita angkatkan penyembahan kita dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Di dalam kesesakan kami, Tuhan, Kau memberikan kedamaian bagi kami, Yesus. Haleluya. Mari kita semua angkatkan penyembahan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Syukur kita untuk tim Summit yang telah memimpin kita di dalam cara pujian penyembahan yang sangat mantap, luar biasa untuk kita semua menikmati dan juga masuk menghadap hadirat Tuhan. Saudara, saya mengambil kesempatan ini untuk memimpin kita semua di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah siap dengan perjamuan kudus, mari kita persiapin di rumah kita masing-masing. Dan saya akan memimpin kita dalam merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 1 hingga 4. Untuk kita memahami pembacaan firman dan juga maksud saudaraku kita mengambil perjamuan kudus ini. Ibrani 10 saudara, ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 2, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sabar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang yang diperingatkan akan adanya dosa. Dan ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya saudara, sangat jelas sekali firman Tuhan yang mengatakan di dalam ayat ketiga, bahwa karena korban bakaran dan juga korban dosa yang dibawa tiap-tiap tahun, justru mengingatkan semua orang tentang dosa mereka, betul? Maukah saudara diingatkan tentang dosa saudara? Maukah saudara diingatkan tentang kesilapan yang saudara buat? Maukah ada orang yang sering berbisik di telinga saudara, mengatakan saudara salahnya gini, saudara lakukan ini tidak betul, saudara membuat dosa begini, saudara melakukan kesilapan ini. Kalau diulang-ulang pasti saudara tidak suka juga kan? Tapi firman Tuhan berkata, karena korban yang dibawa oleh umat Israel di zaman Musa itu dilakukan berkali-kali. Nah, setiap kali mereka lakukan, mereka teringat akan dosa mereka. Setiap kali mereka bawa domba mereka bawa korban saudaraku, dosa mereka teringat akan dosa mereka. Kenapa? Karena ayat 1 berkata bahwa apa yang dilakukan oleh hukum Taurat, saudaraku, hanya bayang-bayang. Tetapi hakikatnya adalah salib itu. Sebab itu, bila kita datang kepada salib Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita tidak diingatkan tentang dosa kita. Kita tidak diingatkan kembali tentang kegagalan, kesalahan, dan kekurangan kita. Korbanan yang dibuat oleh Yesus itu menghapuskan semua dosa selama-lamanya. Jauh berbanding dengan perjanjian lama. Korban dosa, korban bakaran harus dibawa berulang kali. Karena domba dan juga saudaraku, korban persembahan yang dibawa itu tidak boleh menghapuskan dosa. Sebab itu setiap kali mereka bawa korban-korban dosa, korban bakaran, terpaksa mereka ingat dosa mereka. Kasihan kan? Diingatkan kembali dosa. Tapi dalam Kristus, dalam salib, satu kali Yesus mati, selama-lamanya disempurnakan buat kita. Tidak diingatkan lagi dosa kita. Itu yang ajaib. Kenapa ini penting? Karena ini membawa kita untuk datang menghadap Tuhan. Berani datang menghadap Tuhan, saudaraku, dengan penuh seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4:16, datang kepada takhta kasih karunia Allah dengan berani untuk menghadap, untuk berdoa, untuk melayani. Karena apa yang Yesus buat, itu roti dan anggur yang kita akan rayakan hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, dan saya akan memimpin kita di dalam doa, dan selepas itu kita akan makan dan minum bersama. Saudaraku, pada malam hari Yesus sebelum dia dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, yang dihancurkan bagimu. Dan saudara, Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan di dalam perjanjian baru untuk pengampunan dosamu. Saudaraku, inilah menjadi korban. Satu kali saja
Tidak perlu diulang-ulang seperti perjanjian lama. Dan satu kali saja. Dan selama-lamanya memadam semua tuduhan. Dan semua saudaraku, suara-suara kutuk, suara-suara penghakiman. Karena sekali dan selamanya menebus kita dan dosa yang ada di atas hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sebagai umat-Mu datang hari ini menerima berkat yang melimpah. Yang ada di dalam salib Yesus. Roti ini menjadi gambaran. Tubuh Yesus yang dicambuk, dipukul, ditusuk, ditombak Tuhan. Dengan kasih Yesus menerima semua buat kami. Dan anggur ini Tuhan adalah peringatan bahwa dosa kami diampuni selama-lamanya. Apa yang dilakukan sekali di kayu salib selama-lamanya. Tidak perlu diulang, tidak perlu diingatkan kepada kami lagi apa salah, apa kurang, apa dosa kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang indah kami terima. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan, mari kita minum bersama-sama saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Jemaat Summit, selamat hari Minggu. Wah Ryan, saya tidak sangka kita sudah berada di bulan Oktober, bulan 10. Betul, Christmas pun sudah hampir. Tapi sebelum kita cakap pasal Christmas atau apa-apa semua, mari kita sambut tetamu baru kita terlebih dahulu. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan kamu bersama dengan kami. Dan kami juga minta kerjasama daripada kamu untuk scan QR Code yang tertera pada skrin kamu sekarang. Dan para pastor serta pemimpin gereja akan menghubungi kamu selepas ibadah selesai. Sebelum kita mendengar pengumuman kita untuk minggu ini, mari kita sama-sama dengar tantangan bersekutu dan bertumbuh dari Pastor Sam. Dengan adanya persekutuan, keakraban, saudaraku, dan persahabatan saudara seiman di masa-masa sulit, ya, di masa-masa sulit yang menjadi dorongan, yang menjadi kekuatan saudara adalah saudara-saudara dan juga teman-teman yang kita kenali di dalam gereja, yang kita kenali di dalam komsel, yang kita kenali saudaraku pada waktu kita beribadah, pada waktu kita melayani bersama. Keakraban yang kita bangun itu menyebabkan saudaraku menjadi suatu fondasi yang kokoh. Kalau pada waktu saudara susah, pada waktu saudara melalui masalah dan kesulitan hidup. Nah, puji Tuhan, Ibu Lina berkongsi berkali-kali. Dan dia berkata di akhirnya bahwa kalau yang belum punya komsel, ya harus saudaraku didorong. Coba saudara bayangkan kalau saudara tidak punya komsel, tidak punya teman, tidak punya saudaraku, saudara seiman yang saudara menghargai, yang percayakan dengan saudara dan mendoain saudara. Kalau saudara sakit, aduh kesian. Saudara harus sendirian saja mengharungi kesakitan itu. Saya tidak mau saudara gitu ya. Saya tidak mau saudara begitu. Nah, marilah saudara. Jangan kita hanya cari komsel karena kita takut kita sakit. Ya, kita ada orang yang bantu kita. Ada orang yang kirim makanan buat kita. Oh, kalau saya sakit ada orang yang mendoain buat saya. Ya, itu semua bagus. Tapi lebih daripada itu saudaraku. Lebih daripada itu. Pada waktu kita mempunyai keakraban itu, kan apa firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133. Di mana ada kerukunan, di situ Allah perintahkan berkat-Nya. Iya. Selain daripada terima makanan, selain daripada terima doa, selain daripada kamu dijaga. Alkitab berkata, di mana saudaraku ada kerukunan saudara seiman, di situ Allah perintahkan berkat-Nya. Saudara diberkati. Ya, saudara pasti diberkati. Tidak sia-sialah Ibu Nina mendorong kita semua mencari komsel kalau yang tidak ada komsel itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, saya mendorong kita ya, jangan kita pikir-pikir lagi. Kenapa saya harus ikut komsel, harus ikut kelompok kecil, harus bergabung gitu. Tema IPCC tahun ini saudaraku adalah bersekutu dan bertumbuh. Mari, ini dorongan buat saudara. Kesaksian yang hebat, peringatan yang baik, dan saudaraku berkat yang melimpah kalau kita lakukan. Mari saya mendorong kita jangan menunggu lagi. Dan sila berhubung dengan pemimpin,
saya atau juga dengan para penatua gereja yang akan membantu saudara. Ya, Tuhan memberkati. Pengumuman yang pertama untuk kita minggu ini yaitu kebaktian doa Rabu yang akan diadakan pada 6 Oktober bermula pada pukul 8.30 malam di saluran Zoom. Mari kita sebagai satu gereja, kita sama-sama berdoa untuk pemulihan Tuhan bagi negara, gereja, keluarga dan diri kita sendiri. Seterusnya, puji Tuhan untuk pelayanan kaum ibu yang akan mengadakan satu acara yang sangat spesial untuk ibu-ibu di EPCC. Menghadapi ketidakpastian dengan kepastian dalam Tuhan. Ini merupakan tajuk yang akan dibawa untuk acara ini yang akan dipimpin oleh Ibu Jana Kelly yang berasal dari Amerika tapi fasih berbahasa. Wow, luar biasa Dayan. Betul-betul. Acara ini akan dibuat melalui Zoom pada 17 Oktober bermula pada pukul 8 malam. Jadi ibu-ibu ambil perhatian, pastikan kamu bawa teman-teman kamu juga dan pastinya semua akan diberkati. Oke Dayan, tadi kamu excited sudah pasal Christmas kan? Ya. Tapi sebelum kita menyambut perayaan Christmas, kita akan menyambut ulang tahun gereja dan hari keluarga EPCC. Dan sambutan ulang tahun dan hari keluarga EPCC ini, mari kita sama-sama saksikan sebuah video untuk melihat cabaran-cabaran permainan individu dan kumpulan yang kamu boleh sertai. Sekarang tiba masanya untuk kita memberi persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk pengetahuan semua, kita ada 3 cara untuk memberi. Yang pertama, melalui cek ke Excel Point Community Church. Yang kedua, secara online atau ATM di nombor bank di screen. Ataupun melalui Touch and Go. Pastikan kamu mengambil gambar resit kamu dan hantar ke email ataupun WhatsApp ke nombor telefon di screen kamu. Baiklah, sebelum kita memberi, mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Haleluya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini atas kebaikan serta kemurahan Engkau yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Bapa, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami serahkan uang persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah membawa persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan uang persembahan ini akan digunakan untuk menjangkau, bahkan meluaskan lagi pelayanan di gereja ini. Kami berdoa juga Bapa, khusus sekali bagi anak-anak-Mu yang sempat memberi pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat memberi. Biarlah berkat daripada Engkau akan terus mengalir dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Seterusnya, mari kita sama-sama dengar pembacaan kesaksian dari Saudari Lina yang dibacakan oleh Pastor RC. Ya, saudara, saya mau membacakan satu kesaksian yang saya dapatkan daripada Ibu Lina Sigalingging. Ya, kesaksian Ibu Lina Sigalingging saya bacakan. Saudara boleh lihat dalam screen juga. Itu ada anaknya 2 orang dan suami ibu ini adalah orang Malaysia. Ya, jadi saya bacakan kesaksian dia. Salam semua, nama saya Lina Sigalingging. Saya seorang ibu dan juga ada 2 orang anak. Tanggal 28 Ogos kemarin saya mengalami demam tinggi dan menggigil. Pada awalnya saya makan Panadol saja dan kompres waktu itu. Pada tanggal 31 Ogos sudah hilang deria rasa dan 2 September saya disahkan positif COVID. Dan anak saya Elvin yang nomor 2 juga disahkan positif. Pada 3 September karena saya sudah tidak boleh tahan karena sakit luar biasa. Dan atas nasihat pastor-pastor dan juga teman-teman yang selalu call saya waktu itu, saya akhirnya meng-call JIHES untuk membawa saya ke JIHES waktu itu. Dan ambulan menjemput saya, tetapi saudara, saya masuk di JIHES, tidak ada katil selama 2 hari. Karena begitu banyak orang yang sakit COVID waktu ini ya. Jadi pada tanggal 5 hari bulan, 5 pagi saya dimasukkan ke ward. Wow, sampai 2 hari baru dapat ward ya. Pada malam itu juga saya dapat telepon dari Pastor Sam. Dan beliau mendoakan saya dan beri kata-kata semangat. Puji Tuhan, pada saat pastor mendoakan saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan rangkul saya dan lewat doa. Semua teman-teman juga berikan saya semangat dan mendoakan saya. Apabila saya bagi tahu yang saya sesak napas dan muntah kepada teman saya, Erin, dia pun menyuruh saya untuk hirup fix inhaler. Selain itu saya juga minta kepada teman saya Ruminsa untuk beli makanan sedikit dan juga fix inhaler tersebut. Puji Tuhan dia hantar ke JIHES seplastik makanan dan minuman kepada saya serta ikan asin. Wow, ikan asin yang begitu dia idamkan waktu itu ya. Setelah saya hidup fix inhaler, saya terus muntah, banyak kahak dan hidung pun terasa longgar untuk bernapas. Sebelumnya saya tidak dapat bernapas lewat hidung, hanya melalui mulut sahaja. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pastor, pemimpin dan kawan-kawan semua yang telah mendoakan saya. Benar, berkat doa-doa dan saudara semua saya makin kuat dan semangat untuk melawan COVID waktu itu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kita. Karena sebelum ini saya kekurangan darah dalam tubuh saya dan pihak hospital juga sedang kekurangan bekalan darah. Tetapi Tuhan kita lebih besar dan pada akhirnya saya mendapat 2 paket darah untuk tubuh saya yang begitu kekurangan darah waktu itu. Semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih mempunyai gereja seperti IPCC. Saya seperti punya keluarga yang begitu hebat yang selalu menyokong, saling mendoakan satu dengan yang lain dalam setiap situasi. Percayalah tiada yang mustahil bagi Tuhan dan itu sudah saya terima lewat mukjizat penyembuhan yang saya terima dan juga anak saya pun sembuh. Tuhan berkarya atas saya dan kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk IPCC yang membimbing, mendidik, mendoakan saya serta seluruh pelayanan guru-guru sekolah minggu juga yang selalu memberi galakan pada waktu saya sakit. Di sini saudara saya mau menyampaikan kepada semua saudara jemaat sebagai jemaat IPCC betapa pentingnya kita bersekutu dan bertumbuh, mempunyai kelompok sel di gereja karena mereka akan selalu setia membantu, mendoakan kita apabila kita berada dalam situasi yang susah seperti ini. Kita bukan hanya bersekutu dan bertumbuh, malah waktu kita kesukaran juga, teman kita akan bangkit bersama-sama melalui kesusahan itu. Jadi bagi saudara-saudara yang belum mempunyai kelompok sel, saya galakkan di sini, sertailah kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terberkati sekali kesaksianmu Ibu Lina, Tuhan memberkati. Dalam beberapa minggu ini kita telah memulakan tema khotbah kita tentang Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus bukan hanya suatu kuasa, Roh Kudus adalah Tuhan. Saudaraku, doktrin Tritunggal yang sering diperolokkan orang karena
Mereka cakap, oh Tuhan orang Kristen itu 3. Saudara, Roh Kudus adalah bukan satu doktrin sahaja, bukan saja satu kuasa, tetapi Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi hari ini bila kita mengkaji tentang Roh Kudus, kita belajar tentang Tuhan. Amin. Saudara, tajuk yang saya mau bawa hari ini, tajuk firman yang saya ada di depan saya hari ini adalah, inilah gerakan Roh Tuhan. This is the move of God. Inilah gerakan Roh Tuhan. Saudara, saya membawa firman ini kerana saya percaya firman ini mempunyai maksud yang penting dan dalam di dalam hidup kita. Maksudnya saudara begini. Pada waktu sebuah gereja itu ataupun sebuah bangsa itu, saudaraku, mau dibawa ke satu tahap yang baru, a next level, saudara. Kalau mau dibawa ke next level, saudara, tidak ada sumber kuasa lain yang boleh membawa seorang pribadi, sebuah gereja ataupun satu bangsa itu ke next level kalau bukan karena kuasa Roh Kudus. Hari ini saya mau bawa firman ini untuk membantu saudara melihat bahwa inilah gerakan Roh Tuhan yang sedang berlaku dan sedang dikerjakan Tuhan di musim pandemik ini. Dan saya mau saudara lihat bahwa di musim pandemik, jangan kita pikir Tuhan sudah stop kerja, Dia tetap bekerja. Saudaraku, perintah kawalan pergerakan, pergerakan dihalang, pergerakan dikurangkan, pergerakan saudaraku dibatasi, tetapi gerakan Roh Allah tidak boleh dibatasi. Gerakan Roh Allah tetap mantap dan luar biasa. Dan gereja mesti tahu apa itu gerakan Tuhan di masa-masa begini. Saudara, firman yang pertama yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah ini. Bukan firman, tapi satu cerita yang saya mau bawa sebelum saya bawa firman itu. Saudara, ada seorang yang bernama di dalam tentera orang-orang Yunani, namanya adalah Themistocles. Themistocles, saudaraku, adalah panglima tentera laut yang paling kuat yang pernah memimpin tentera Yunani. Tetapi pada waktu mereka diserang satu hari, saudaraku, oleh tentera, mereka diserang oleh tentera daripada Parsi. Jadi pada waktu mereka diserang, saudaraku, raja yang menyerang mereka adalah Raja Xerxes, saudaraku. Nah, pada satu ketika bila tentera Parsi itu, tentera mereka sangat besar, saudaraku. Kapal yang mereka miliki, saudaraku, mungkin 3 kali ganda lebih banyak daripada kapal orang-orang Yunani, tentera Yunani itu. Nah, saudara, apa yang terjadi adalah Themistocles, panglima tentera laut untuk orang Yunani, saudaraku, sengaja mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri dan mengundurkan diri, tetapi tentera Parsi tetap maju. Dan saudaraku, seperti suatu jerat yang mau dipasang oleh Themistocles, saudaraku. Dan saudaraku, pada satu ketika dia menunggu dan tentera Yunani berkata, oh mungkin Themistocles, panglima kita sudah takut, dia pengecut. Dia mungkin sudah bersahabat dengan musuh. Kenapa dia tidak serang? Mari kita serang. Dia bilang, tunggu, punya lama mereka tunggu, saudaraku. Apa sebab dia tunggu? Mereka semua tidak tahu kenapa dia tunggu. Dan tunggu begitu lama. Dan tidak mau menyerang tentera Parsi itu, saudaraku. Wow, apakah dia sudah takut? Apakah dia tidak berani? Apakah dia tidak sanggup melakukan serangan itu? Tetapi sebenarnya, saudara, apa yang terjadi adalah Themistocles, panglima tentera laut Yunani yang terhebat, menunggu untuk tiupan angin pukul 9 pagi. Karena dia kurang tentera, kurang kapal, saudaraku, berbanding dengan kapal dan tentera yang dibawa oleh orang Parsi. Sangat banyak, saudaraku, kapalnya kecil, lebih kurang daripada tentera musuh. Dan juga dia kurang panglima yang berperang, tentera yang berperang. Jadi dia tunggu jam 9, angin daripada darat, saudaraku, mula menghembus. Dan dia membuka saunya dan menggunakan angin itu untuk berlayar. Dan tidak pula perlu untuk mendayung kapal mereka yang besar seperti yang sudah lihat tadi. Menyebabkan semua yang pernah menjadi pendayung tadi, mereka bisa bangkit, mengambil pedang mereka dan bergabung dan menyerang tentera Parsi yang lebih besar tenteranya, lebih banyak kapalnya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Tentera Parsi kehilangan lebih 200 kapal, saudaraku, hari itu.
Sungguh pun tentera mereka lebih besar dan tentera Yunani hanya hilang 40 kapal sahaja. Dan berjaya mengalahkan tentera Parsi hari itu. Saudara, apakah rahasia kemenangan mereka? Angin yang berhembus pukul 9 pagi. Angin yang berhembus pukul 9 pagi. Menyebabkan tentera Yunani memiliki tentera dan juga anggota tentera yang baru yang dulunya hanya pendayung. Tapi karena tiupan angin itu mereka tidak perlu berdayung lagi. Tetapi mereka, saudaraku, bangkit dan mereka mengalahkan tentera musuh itu. Wow. Nah saudara, apakah tiupan hembusan angin itu seperti satu gerakan yang sangat dahsyat, menyebabkan kemenangan kepada tentera yang lebih kecil, kapal yang lebih kurang berbanding dengan tentera yang lebih besar, kapal yang lebih banyak. Apakah rahasia kemenangan? Menunggu hembusan angin. Saudaraku, hari ini Roh Kudus sedang berhembus. Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus, saudaraku, sedang melayani gereja hari ini. Tetapi malangnya, jemaat ataupun banyak kali gereja, banyak kali pemimpin sendiri tidak sadar akan gerakan Roh Kudus itu. Ada 3 poin. Poin yang pertama yang saya mau bawa untuk saudara dan saya untuk menikmati firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah ini, yaitu gerakan Roh untuk membawa dampak ke ujung dunia. Gerakan Roh yang membawa dampak ke ujung dunia, saudaraku. Apakah itu saudara? Mari saya bacakan firman-Nya. Kisah Para Rasul ayat pertama, pasal pertama ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Siapa itu? Ya, Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, dan dia berkata, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Istilah dibaptis di dalam Roh Kudus adalah istilah yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu dulu. Karena janji Bapa saya dari surga akan turun menaungimu. Yohanes membaptis dengan air, tetapi saya akan membaptis kamu. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus akan turun dan membaptis. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus, saudaraku, akan memberikan suatu kemampuan untuk gereja. Roh Kudus akan berhembus, saudaraku. Kemudian kita langsung pergi ke ayat yang ke-8, saudaraku. Berbunyi begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, coba saudara perhatikan rancangan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya Tuhannya Roh Kudus turun, dia memberikan kuasa kepada kita semua supaya kita menjadi saksi Tuhan. Dan karena kita boleh menjadi saksi Tuhan, saudaraku, kemampuan bersaksi itu tidak dibatasi oleh keterbatasan bahasa kita. Kesaksian, kemampuan untuk kita menjadi saksi tidak dibatasi oleh uang yang mungkin kurang, saudaraku. Mungkin dibatasi oleh gereja yang kecil. Oh Pak, mungkin dibatasi karena pendidikan gue ini kurang. Saudaraku, Alkitab berkata, bila Tuhan memberikan Roh Kudus, dia memberikan kuasa sampai ke ujung dunia. Haleluya. Tidak ada satu pun yang saya sebut tadi boleh menjadi satu batasan buat saudara dan saya. Bukan uang, bukan bahasa kita, bukan pendidikan kita. Saudaraku, bukan gede atau kecilnya gereja kita. Saudaraku, bukan saudaraku berapa pintar saudara, tetapi saudara diberi kuasa. Semua sebut kuasa. Sekali lagi, kuasa. Kita diberi kuasa dan dampak kuasa itu adalah sampai ke ujung dunia. Wow. Ke ujung dunia, saudara. Saudara yang kekasih, jangan pandang remeh kuasa Roh Kudus ini. Dia memberkati, mengurapi kita sehingga kita ada kuasa untuk menjadi saksi Tuhan.
Jadi saudara, orang berkata, oh kalau begitu pastor, kalau kita kan ada pandemik. Jadi ialah kita tak perlu melayani lah. Kita tunggu saja sampai gedung buka ya. Kita dulu di dalam tim pelayanan kanak-kanak, kita pelayanan remaja dewasa, remaja muda, tim puji sembah. Ya, Pak, kita tunggu saja sampai gedung dibuka. Oh, puji Tuhan. Tim EPCC, saudaraku, semua yang saya sebut tidak tunggu sampai gedung dibuka. Sambil kita di dalam musim pandemik ini, sambil kita masih lagi, saudaraku, di rumah masing-masing dengan keterbatasan pelayanan, tetapi puji Tuhan, semua pelayanan tetap bergerak, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Kalau kita adalah campus, kita adalah remaja dewasa, kita adalah remaja muda, kita ini adalah pelayanan kanak-kanak. Allah telah memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Tidak ada satu yang boleh membatasi. Saya bilang tadi kan, bukan uang, bukan pendidikan, bukan kemampuan bahasa. Tidak. Bukan pun pandemik boleh menghalangi kita. Kerana kuasa yang Allah beri adalah kuasa yang boleh membawa kita, saudara, sampai ke ujung dunia. Ada amin, saudaraku? Sampai ke ujung dunia berkat, sampai ke ujung dunia dampaknya. Ini kenapa kita melihat bahwa pandemik ini harus stop kita dari buat pelayanan. Kenapa kita harus pikir pandemik ini membatasi saya? Tidak, karena yang memungkinkan saudara melayani dan memungkinkan saudara menjadi saksi untuk Tuhan Yesus, yang memungkinkan saudara membawa saksi Yesus kepada orang, biarpun apa kondisi kita, bukan saudara, tapi kuasa Roh Kudus. Karena Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, Bapakku akan mengutus Roh Kudus kepadamu dan kamu akan menjadi saksi. Haleluya. Siapa mau jadi saksi? Amin. Lambaikan tangan. Yang mau jadi saksi, tulis di dalam chat itu, saudaraku. Katakan, saya sanggup, saya siap. Tidak ada satu bisa membatasi saya. Termasuk pandemik ini. Ada amin, saudara. Ya, saudara, kalau kita baca Efesus pasal 5 ayat 16, dia berkata begini, bahwa masa-masa di mana kita hidup ini adalah masa-masa yang jahat. Betul, saudara, masa-masa yang jahat. Berarti banyak kesusahan, banyak kesulitan. Itu Efesus 5:16. Tetapi Efesus 5:17 dia berkata, marilah kita dipenuhi dengan kuasa Roh. Alkitab berkata, kerana hari-hari yang kita hidup itu jahat, apakah solusinya, saudaraku? Mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita dapat mengatasi dan hidup berkemenangan, kalaupun hari-harinya jahat. Setuju? Katakan amin, saudara. Kalau setuju, katakan amin. Jadi, saudaraku, itu kita diberi kuasa. Ini gerakan Tuhan. Tuhan sudah memberi kuasa. Tidak ada apa yang boleh membatasi kita. Termasuk pandemik ini. Tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Yang kedua, saya mau saudara pelajari. Pelajaran kedua adalah ini. Gerakan Roh untuk perkara baru dan juga perkara besar. Jangan saudara pandang remeh dan kecil kemampuan Allah. Karena dia adalah Allah yang melakukan perkara besar. Saya mendengar kesaksian. Semalam saya ikut gabungan kelompok sel di Kuching dengan Pastor Whipping, Pastor dengan Pastor Joe, Pastor Harry, mereka semua. Saya ikut acara mereka. Wow, saya dengar begitu banyak kesaksian. Dan kesaksian adalah begini. Di musim pandemik, saya diberi promosi. Di musim pandemik, saya diberikan kenaikan gaji. Pastor Whipping berkata, di musim pandemik ini, saudaraku, dia dilantik menjadi agency manager. Wow. Jadi manager sekarang, Pastor Whipping. Nah, saudara, dan juga dia memenangi hadiah kerana sale-nya sangat bagus untuk pergi ke Vietnam. Wow. Luar biasa. Dan juga saudaraku, Brother Huston, suami Pastor Whipping berkata bahawa bos dia memberikan konfirmasi pekerjaan dan dia dinaikkan gaji yang sangat bagus. Dia bilang, wah, saya bilang puji Tuhan. Tak boleh tahan. Saya tak boleh sabar, saya menunggu. Mau dibelanja mereka makan sama-sama. Saya bawalah semua pastor-pastor semua. Nah, saudara, kita bersyukur. Kerana di dalam musim susah begini, Tuhan bekerja. Ada amin, saudara? Berarti saudara tak ada satu pun yang boleh menghalangi gerakan Roh Allah untuk perkara baru
dan perkara besar. Nantilah saya serahkan Pastor Hui Ping untuk bersaksi. Lebih lagi ceritanya, banyak lagi kesaksian hebat yang Tuhan berkati Pastor Hui Ping dan keluarga. Nah, tapi saudara, yang mau saya kongsikan kepada saudara hari ini adalah, kalau kita sebagai anak Tuhan, melihat bahwa Tuhan bukan Tuhan yang besar, tapi Tuhan adalah Tuhan yang kecil, saudara, dan kita tidak akan sanggup melihat gerakan Roh Allah yang untuk perkara baru dan besar. Selalu saya bawa cerita ini, 3 orang yang pergi nak tangkap ikan, saudara. Mereka naik perahu, sudah tangkap ikan besar begini, dilepaskan. Tangkap lagi 1 ikan besar lagi, saudaraku, dilepaskan. Habis itu ketiga kali tangkap ikan yang lebih besar lagi, terus dilepaskan. Teman yang di belakang, saudaraku, yang mendayung sampannya itu, dia ambil itu kayu, dia ketuk kepala, ditanya, apa kau kasih lepas semua 3 ekor ikan ini? Kawan yang lepaskan ikan itu cakap, oh sorry kawan, di rumah saya, kuali saya masih kecil gini saja. Saudara, goblok sih orang ini. Kalau kuali kau kecil, kau ambil pisau potonglah kawan. Kau tidak tahukah ada pisau itu? Nah, sama macam itu, banyak orang Kristen melihat Tuhan mereka kecil. Jadi pola pemikirannya, tindakannya, saudaraku, pemikirannya, saudaraku, pemberiannya, saudaraku, kesanggupan percayanya, semua kecil karena dia melihat Tuhan kecil. Saya tunjuk kita cerita yang sangat menarik ini. 1 Tawari pasal yang ke-14, saudaraku. Saya minta saudara bacakan daripada ayat 8 ya sampai ayat yang ke-15. Tapi saya akan hanya bacakan beberapa ayat saja. Kita lihat. 1 Tawari, saudaraku, pasal yang ke-14. Dan saya akan mula baca daripada ayat 14. Nah, sebelum saya bacakan, saudaraku, ini adalah latar belakang Daud baru saja menjadi raja seluruh Israel. Tapi Filistin, tentera Filistin serang dia. Mari kita baca. Maka pertama kali mereka serang Daud. Daud tewaskan. Ini kali kedua mereka serang Daud. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin itu. Nah, ini saudaraku, ceritanya begini. Kali pertama Daud menjadi raja seluruh Israel. Dulu Yahuda, dia raja Yahuda, kemudian jadi raja Israel, digabung. Kedua wilayah ini jadi besar, jadi raja. Tentera Filistin tahu, kalau mereka bergabung, ada kerukunan, tidak boleh, kita tewas. Jadi sebelum mereka ada kerukunan, dia serang. Daud berdoa, Tuhan, apa saya perlu serang tentera Filistin ini? Dan Tuhan bilang, serang mereka. Setelah diserang, dikalahkan tentera Filistin. Setelah beberapa lama, kembali mereka kali kedua. Kali ini Daud berdoa lagi, Tuhan, apa saya mesti tewaskan mereka? Apa saya mesti tewaskan mereka? Tuhan bilang, iya, kau boleh tewaskan. Tetapi Tuhan bilang, jangan serang macam kali pertama. Kali kedua, cara kau serang macam ni, Tuhan bilang. Caranya, musuh sedang maju ke depan, saudara. Musuh sedang maju kan? Dan Daud disuruh untuk membawa tenteranya di samping musuh yang maju ke depan itu. Di tepinya ada pohon-pohon kertau yang ditanam. Daud disuruh untuk mengelilingi musuh itu, saudaraku, dengan buat gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga saudaraku dia membawa tenteranya di samping pohon-pohon kertau itu. Musuh sedang maju di tengah kan? Dia di samping, dan Tuhan bilang, jangan serang, tunggu, jangan serang. Mereka sedang bawa. Bila boleh serang, jangan serang. Bila boleh serang. Saudara, Tuhan bilang, sehingga kau dengar apa yang mereka mesti dengar. Coba lihat firman tadi yang saya dibacakan, ayat 15. Dia bilang, apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Apa benda itu? Bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Apalah ini, saudara? Kalau you tentera kan,
Kalau you tentera, kau dilatih untuk pakai mata kamu. Bukan pakai telinga tau. Pakai mata tengok. Mana barisan musuh. Masih tengok. Macam mana mereka mengatur diri mereka. Bagaimana barisan mereka. Berapa ekor kuda di depan, saudaraku. Perisainya di gimana, saudaraku. Wah, pembawa tombaknya gimana. Mata, semua pakai mata untuk membuat, saudaraku, evaluasi. Baru kau pun aturlah you punya tentera. Karena kau sudah lihat. Tapi kali ini Tuhan cakap, jangan. Tuhan bilang, saya mau kau buka telinga kau besar-besar. Karena saya mau kau dengar. Saya mau kau dengar. Apa yang mereka mesti dengar, saudaraku? Dengar, Tuhan bilang, di puncak pohon kertau itu, kamu akan dengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu. Seperti bunyi tentera, saudaraku. Seperti bunyi tentera di atas puncak pohon kertau itu. Mereka mesti dengar. Pem, 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 pem. Oh, ya, baru kita serang. Daripada samping pohon-pohon kertau itu, mereka keluar dan serang musuh mereka. Wah, saya dengar ini pun saya pikir, ini strategi apa ini? Caranya sangat susah dan berlainan. Kerana tentera yang biasa pakai mata, Tuhan bilang pakai telinga. Alkitab juga bilang, saudaraku, jangan kita cepat bercakap, tapi cepat mendengar, betul? Sebab itu Tuhan bagi 2 telinga 1 mulut lah, saudara. Kan? Banyak orang, saudaraku, cepat cakap, lambat mendengar. Tuhan kasih 2 telinga, dia bilang, jangan cepat bercakap lah, cepat mendengar. Okay, quick to listen, saudaraku. Slow to speak. Sebab itu Tuhan bagi 1 mulut. Kenapa dia bagi 2 telinga? Dia mau saudara dengar. Dia melatih Daud dan tenteranya membuat satu strategi perang yang baru. Dulunya pakai mata tapi sekarang dengar. Saudara ingat pada waktu Yohanes menulis surat kepada gereja-gereja di Asia Tengah itu, di mana ada 7 gereja yang ditulis di dalam buku Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ada 7 gereja. Yohanes menulis surat itu, tetapi sebenarnya dia menulis karena dia mendengar Yesus berbicara dengan 7 gereja itu. Setiap gereja mendapat satu message. 7 gereja dapat message, saudaraku, dari Tuhan Yesus. Dan di akhir message itu, Tuhan Yesus cakap perkara yang sama. Barang siapa yang memiliki telinga, dengarlah apa yang Roh Kudus katakan. Ketujuh-tujuh gereja itu Yesus mengulang dan berulang dan mengulang istilah yang sama. Barang siapa yang punya telinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadamu. Saudara tahu 7 gereja itu di mana? Saudara bacalah Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yesus berbicara kepada 7 gereja. Di mana gereja-gereja itu? Di Turki, saudara. Hari ini Turki, tempat di mana dulu belum kenal sebagai Turki lah. Asia Minor dulu. Sekarang tempat di mana 7 gereja itu adalah Turki. Nah, hari ini Turki adalah negara Islam, betul? Bukan Kristen. Berarti, saudaraku, kesaksian 7 gereja itu hilang. Itu yang terjadilah. Saya ulang sejarah saja ini. Dengar baik-baik. Jangan pikir yang lain-lain. Nah, apa yang Yesus cakap dengan 7 gereja itu? Siapa yang ada telinga, dengar apa yang Roh Kudus katakan. Ternyata mereka tidak dengar apa yang Roh Kudus katakan. Kali mungkin. Sehingga mereka tidak menjadi saksi. Ada 7 gereja, hanya 2 gereja yang diperkenan di mata Tuhan. Yang 5 lagi, saudaraku, mereka diberi teguran oleh Yesus. Dan lagi pun yang 2 ini juga, saudaraku, mereka mungkin masih bertahan. Tetapi kesaksian mereka tidak sekuat. Mungkin mereka tidak mendengar. Apa gereja tidak mendengar hari ini? Apa yang sedang Tuhan buat? Apa yang Roh Kudus sedang katakan? Apa yang Roh Kudus sedang lakukan? Saudaraku, Allah memerintahkan Daud untuk menyerang dengan cara yang sangat berbeda. Tak sama lagi caranya. Tak sama lagi cara first time dia serang. Oh, biasalah.
perhatikan dengan mata, buat strategi, wah serang, tewas. Kali kedua, oh musuh yang sama datang. Tuhan bilang jangan serang macam cara pertama. Kau pergi ke samping, kau kelilingi dia. Keluar daripada pohon kertas. Tapi kau mesti dengar, bukan tengok, kau mesti dengar. Tidak ada tentera di dunia yang dilatih untuk mendengar. Semua tentera di dunia dilatih untuk perhatikan. Karena Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kita. Gereja mesti mendengar. Gereja mesti mendengar gerakan Tuhan. Saudara, sama seperti Themysticles, saudaraku, pada pukul 9 pagi. Dia menunggu untuk tiupan angin itu supaya membawa kapal-kapalnya menyerang musuh. Sama seperti itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Ingatkah? Bila Roh Kudus turun, saudaraku, mereka semua berbahasa roh. Dan seperti saudaraku, lidah api di atas kepala mereka. Dan angin yang kencang berhembus di dalam tempat mereka berdoa. Dan mereka dibaptis dalam roh. Ada orang cakap, ini orang semua sudah mabuk. Tapi Petrus bilang, kawan, kami bukan mabuk. Ini baru pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi, turun gerakan roh Allah. Sama seperti Themysticles menunggu untuk angin meniup, saudaraku, untuk mengalahkan tentera musuh. Pukul 9 pagi, Tuhan juga menggerakkan kuasa rohnya. Pukul 9 pagi turun untuk menjamah gereja. Tapi saudaraku, mungkin gereja tak dengar apa yang Tuhan sedang buat. Gereja tidak perhati apa pekerjaan Tuhan. Karena kita sibuk dengan mata kita ini. Oh, kita tengok setiap hari. Wah, angkanya begitu tinggi. Wah, begitu banyak orang mati. Wah, saudaraku, kita pandai pakai mata. Tapi Tuhan bilang, kawan, kau belajar pakai telinga kau. Karena barang siapa yang ada telinga, dengarlah apa yang Roh Kudus katakan. Mungkin gereja harus bangkit dan mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Saudara, ingatkah Nabi Elia? Nabi Elia kan, dia adalah nabi yang buat mujizat besar-besar. Yang anak mati pun dibangkitkan. Saudara, yang janda yang tidak ada makanan, saudaraku, dimultiplikasikan. Wah, saudaraku, Nabi Elia memang orangnya dipakai Tuhan luar biasa. Satu ketika, saudaraku, 3,5 tahun tidak ada hujan, kemarau, kebuluran yang besar di Israel, saudaraku. Dan tidak terjadi sehingga Nabi Elia berkata, sehingga aku berbicara. Tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun, dia bilang. Embun pun tidak ada. Power lah ini Nabi Elia, power punya Nabi ini. Satu ketika, saudaraku, dia tantang 450 nabi-nabi palsu Baal. Dia bilang, kau semua mari kumpul, saya 1 orang, kau 450 orang. Dia bilang, ayo, siapa yang bisa bawa turunkan api dari langit? Tuhan kau lah Tuhan yang benar. Jadi dia bilang, kamu 450, kamu yang duluan. Habis, saudaraku, dia menunggu. Saudaraku, dia mengolok-olok mereka. Dia bilang, Tuhan kau mungkin tidur lah. Dia bilang, Tuhan kau mungkin pergi toilet lah. Cepat, teriak lebih kuat lagi. Tuhan kau tidak dengar dia. Wah, dia berani, saudara. 450 tentera Baal, tentera nabi, 450 nabi-nabi Baal, nabi palsu semua. Dia cabar 1 orang. Akhirnya pada waktu Elia berdoa, api turun, saudaraku. Wow, 450 berdoa tak keluar api. Elia berdoa 1 kali, boom, api turun. Dia nabi yang dahsyat. Tapi selepas dia tewaskan 450 nabi Baal, seperti orang Israel kembali untuk menyembah Allah karena 3,5 tahun ini kemarau, kebuluran, saudaraku. Pastilah orang semua sudah down, sudah kan? Tahukah sudah 3,5 tahun itu tidak ada hujan, tidak ada embun. Binatang mati sana, mati sini, semua tanaman hancur, bisnes rosak. Macam sekarang lah, pandemik kan? Semua down. Pasti sana juga down semua. Setelah dia menewaskan 450 orang Israel seperti kembali kepada Tuhan. Besok harinya Nabi Elia lari karena istri Raja Ahab yaitu Jezebel. Dia mau bunuh dia lari. Dan sampai ke satu tempat dia bilang, Tuhan ambillah nyawaku. Dia bilang, aku tidak mau hidup lagi. Tuhan, aku sudah coba. Tidak ada orang lain lagi dalam dunia ini.
Akulah satu-satunya nabi yang melayani engkau. Oh, dia begitu. Dan Tuhan bawa dia ke Gunung Horeb. Dan ada 4 perkara yang terjadi. 1, ada gempa bumi yang sangat besar. Dan Elia mendengar, ada Tuhan kah? Tidak ada Tuhan di dalam gempa bumi. Saudaraku, ada angin yang kencang, saudaraku. Dan dia dengar, ada Tuhan kah? Tidak ada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, dia mendengar, saudaraku, ada api yang besar datang menjilat, saudaraku, tempat Gunung Horeb itu. Dia melihat, dia mendengar, ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Dan akhirnya, ada angin, saudaraku, sepoi-sepoi basah, ataupun suara yang lembut, saudaraku. Dan Nabi Elia mendengar, dan di dalam itu ada Tuhan. Apa Tuhan cakap dengan dia? Saya heran, ini yang Tuhan cakap. Sebab Elia selalu cakap, aku saja satu orang lah Tuhan. Yang lain semua sudah tak setia. Aku satu orang. 2 kali dia cakap. Nak tengok Tuhan, aku satu-satunya setia. Tuhan, tidak ada lagi orang yang setia. Akulah orang yang setia. Sebab apa tahu saudara? Mungkin dari mata, daripada apa yang Elia lihat, dia lihat, wah, semua orang sudah jauh dari Tuhan. Semua sudah lari. Semua sudah tinggalkan Tuhan. Aku seorang saja. Berapi-api melayani Tuhan. Lawan 450. Yang lain semua di mana? Tuhan bicara begini. Elia, ada 7.000 lagi hamba-hamba Tuhan yang lututnya belum sujud menyembah Baal. 7.000. Aku sudah sembunyikan mereka. Wow. 7.000. Aku pikir aku seorang saja. Nah. Karena kau pakai mata kau. 7.000 Elia belum tunduk sujud menyembah Baal. Kau seorang saja kah? Ada 7.000 lagi kawan. Gempa bumi Tuhan tak ada. Angin kencang Tuhan tidak ada. Api Tuhan tidak ada. Tapi Tuhan ada pada waktu angin sepoi basah. Di situ Allah berbicara. Elia, apa kau buat di sini? Apa kau buat di sini? Saya tanya saudara semua. Di musim pandemik macam ini kan, sama macam masa Elia lah saudara. Semua down. Ekonomi down. Emosi down. Pergaulan down. Saudaraku, kerja down. Lawat family down. Semua saudaraku, perasaan kita down. Nah saudara, tapi Tuhan berkata, kau down itu kenapa? Karena kau tengok dengan mata kau bilang semua down lah. Kau tengok, wah aku tak boleh pergi ke melawat ke rumah, tak boleh. Bandara belum buka lagi. Airport belum buka lagi. Immigration belum buka lagi. Oh aku down. Aku baca selalu di news saudaraku, di berita, angka sudah meningkat lagi. Down lagi saudara. Karena kita pakai mata kita. Sama seperti Elia. Dia tengok gempa bumi, angin kencang saudaraku. Dia melihat api. Dia melihat, karena dia selalu pikir, inilah cara Tuhan bekerja. Dengan kuasa, dengan kebesaran, dengan mujizat. Tapi Tuhan bicara dalam suara yang lembut. Tuhan melatih telinga Elia untuk mendengar. Saudara mungkin melihat, mungkin bila kita kembali ke gereja bulan 11, kita doakan ya, gereja buka bulan 11. Pasti banyak yang sudah tercicir. Mungkin banyak yang sudah tidak datang ke gereja lagi, pastor. Mungkin banyak yang sudah terlepas. Saudara, saya percaya, sebagaimana di dalam zaman Nabi Elia, saudaraku, dia sendiri yang berkata, aku sajalah Tuhan, aku sajalah. Tuhan berkata, Elia, kau pakai mata kau, tapi dengar apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ada 7.000 lagi yang belum lututnya bersujud menyembah Baal. Haleluya. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Sebab itu saudaraku, Allah berkata kepada Daud, kau biasa pakai mata kau bila kau serang. Tapi sekarang saya mau kamu dengar. Saya tantang semua penatua, semua pastor, semua pemimpin gereja. Supaya jangan kita terlalu pakai mata kita dan jadi takut.
Pakai mata dan baca apa yang kita baca. Dan saudaraku, dan melihat kondisi sekeliling, melihat kondisi keuangan, melihat kondisi ekonomi. Saudaraku, tapi mari kita dengar apa yang Tuhan katakan kepada kepada kita. Barang siapa yang mempunyai telinga, dengarlah apa yang Roh Tuhan katakan kepada gereja itu. Dan Roh Tuhan mengatakan bahwa Dia sedang membuat perkara dahsyat dan besar. Haleluya. Saudara, baik, poin yang terakhir bagi pelajaran hari ini adalah ini. Gerakan Roh yang memperkasakan semua jemaat. Haleluya. Gerakan Roh Allah yang memperkasakan semua jemaat. Saudara tahu di zaman Perjanjian Lama, hanya beberapa orang saja yang diurapi dengan Roh Kudus. Betul saudara, bukan semua orang ada roh. Perjanjian Lama mana ada semua orang terima roh? Seperti Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11. Simpson saudaraku, Hakim-Hakim pasal 14. Siapa lagi? Gideon saudaraku, Hakim-Hakim pasal 6. Mereka diurapi untuk satu ketika untuk satu tugas. Tetapi saudara tahu, Daud diurapi satu ketika untuk satu tugas. Saul diurapi satu ketika untuk beberapa tugas yang dilakukan sebagai raja. Tapi bukan semua orang dapat Roh Kudus. Perjanjian Lama. Tapi di dalam Perjanjian Lama Tuhan buat satu nubuatan. Saya bacakan nubuatan itu. Yoel pasal 2 saudara, saya bacakan. 2:28 dan 29. Kalau saudara di rumah sama-sama bacakan dengan saya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata, aku akan curahkan rohku di atas semua orang. Saudara, jangan pikir urapan curahan roh itu atas pastor Alex, Pastor Ersi, Pastor Loges, ya, Pastor Harry, Pastor Suzana, Pastor siapalah saudara? Suzana pula itu nubuatan kali saudara. Pastor Joe, saudara. Wow, kita curahan Tuhan atas pemimpin. Itu zaman dulu, zaman Perjanjian Lama. Tapi hari ini Tuhan cakap, Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Bagi tahu, semua orang, haleluya. Tuhan akan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba lihat ayat itu sekali lagi. Semua manusia, laki-laki pun ada, perempuan pun ada, yang tua pun ada, yang teruna pun ada, yang hamba pun ada. Tidak ikut status, tidak ikut jantina, tidak ikut umur. Saudaraku, tidak ikut saudaraku ini siapa. Tuhan curahkan rohnya di atas semua orang. Sebab itu saya berkata, barang siapa yang punya telinga, dengar apa yang Roh Kudus sedang katakan. Jangan bilang, oh pastor, pandemik down, kita down. Saudara, seperti yang saya kongsikan tadi, di musim pandemik ini, saudara, kita kumpul dana misi, saudaraku. Saya minta dari gereja, 400,000 ringgit. Saudaraku, jabatan akaun IPCC cakap, sampai bulan Januari, kita sudah boleh lunaskan semua komitmen kita. Haleluya. Karena jemaat tidak melihat, oh ekonomi down, pandemic down. Tak payah bagilah pemberian misi. Syukur saudara, jemaat memberi sampai komitmen kita sampai bulan Januari tahun depan. Pun kita sudah boleh lunaskan semua pemberian itu kepada hamba-hamba Tuhan yang di seluruh tempat-tempat yang saya sebut tadi itu yang kita memberkati. Sudah tahu kita minta kumpul dana COVID, help COVID, betul? Kita kumpul help COVID, kita kumpul juga satu dana khusus untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang kehilangan kerja, kehilangan keuangan, sokongan, bekalan semua. Sudah tahu di antara dua dana ini kita kumpul lebih 200,000 di musim pandemik ini. Help COVID saja lebih 160,000 saudara.
Yang pemberian untuk pastor lebih 50,000, saudaraku. Luar biasa. Saudara, kalau kita lihat semua down. Macam Nabi Elia lah, saudara. Dia bilang semua down. Kemarau lah, kebuluran, kelaparan, 3,5 tahun, saudara. Pasti semua down. Tapi Tuhan bilang, tak. Karena kau pakai mata kau. Tapi dengar apa yang Tuhan bicara. Sebab itu Tuhan tidak nampak di dalam angin yang kencang. Di atas api yang datang menjilat, saudaraku. Gempa bumi yang besar. Tapi Tuhan bicara. Hei, aku di sini. Ini gerakan roh Tuhan. 7,000 lagi. Elia belum sujud menyembah Baal. Kau pikir kau seorang saja. Karena kau pakai mata kau. Tapi dengar. Apa Roh Kudus sedang bercakap? Dengar. Apa Roh Kudus sedang bicara? Luar biasa Tuhan melakukan dalam hidup saudara. Wow. Dan siapa yang Tuhan mau pakai? Semua orang. Saudaralah orang itu Tuhan boleh pakai hari ini. Dia memperkasakan semua orang. Kamu jangan cakap, oh saya bukan pemimpin. Saya bukan orang yang diurapi. Saya bukan orang yang pergi sekolah Alkitab. Alkitab bilang, semua manusia. Semua manusia berarti semua. Tua, muda. Tidak peduli lelaki, wanita. Tidak peduli saudaraku dia itu hamba ataupun orang yang bebas. Tuhan mau curah di atas semua. Saudara adalah calonnya, pilihan Tuhan. Kamu, kasih tahu teman kiri kanan, kamulah orangnya, kamu orangnya. Yang di kamar itu, yang pikir, aku nih siapa, aku nih, banyak kali gagal. Kamulah orangnya, calon yang dipilih oleh Allah. Karena dia mau curahkan roh di atas semua orang. Wow. Saudara Yesus, dia bawa Injil kepada satu wanita di kota Samaria. Satu wanita bawa satu kampung terpercaya dengan Yesus. Itu Injil Yohanes. Di Kisah Para Rasul, saudaraku, Tuhan bawa Filipus, saudaraku, pergi ke kota Samaria. Revival, saudara, revival. Tapi selepas dia bawa Injil kepada satu kota revival, Tuhan ambil Filipus pergi ke satu orang. Sida dari Ethiopia, saudara. Satu orang. Injili orang Ethiopia itu. Orang Ethiopia pulang ke Afrika. Saudaraku, dia bawa Injil ke seluruh benua Afrika. Wow. Satu orang. Samaria, satu orang. Tuhan tak perlu satu tentara besar, dia hanya perlu satu orang. Dan diurapi oleh Roh Kudus. Kamu jadi senjata hebat di tangan Tuhan. Ini adalah gerakan roh Allah. Siapa mau dipakai Tuhan? Siapa mau jadi senjata Tuhan? Siapa mau diurapi Tuhan? Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Saya mau berdoa, angkat tanganmu saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang terima pengurapan Roh Kudus di atas hidupmu. Supaya kamu menjadi saksi. Dampakmu sampai ke ujung bumi. Dampakmu sampai ke ujung bumi. Kerjaan roh Allah begitu dahsyat. Sehingga perkara besar yang baru, yang belum pernah dibuat Tuhan, akan dibuat Tuhan. Haleluya, melalui saudara. Semua orang saluran Allah. Semua orang diperkasakan Allah. Bapa, curahkan kuasamu atas gereja ini. Curahkan berkatmu atas IPCC Tuhan. Yang muda dan yang tua. Yang lelaki dan juga yang wanita. Tuhan, curahkan Tuhan. Semua orang yang tua maupun yang teruna, Tuhan curahkan kuasamu. Orang bebas ataupun hamba, Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu hari ini. Bebaskan kami Bapa, daripada hanya bergantung kepada mata kami dan membuat tafsiran-tafsiran hidup mengikut apa yang kami baca, apa yang kami lihat. Tapi Bapa, buka telinga kami supaya barang siapa yang punya telinga mendengar apa yang Roh Kudus bicarakan hari ini. Berkati gereja IPCC.
Urapi yang sudah tangannya terangkat. Urapi Tuhan. Jamahan kuasa Roh Kudus. Di akhir zaman ini, curahan Roh Kudus Bapa. Kuasa-Mu yang membawa dampak ke ujung dunia ada di dalam anak-anak-Mu. Ada di dalam anak-anak-Mu Bapa. Ada di dalam setiap pribadi di sini yang tangannya terangkat siap mau dipakai. Inilah gerakan Roh Allah. Inilah gerakan Roh Tuhan. Inilah gerakan Roh Tuhan Bapa. Inilah gerakan Roh Tuhan. Curahkan. Curahkan Roh Kudus. Saat ini juga Bapa, berkatilah gereja kami. Bangkitkan Bapa pelayan-pelayan. Bangkitkan pelayan-pelayan yang sudah down karena COVID kononia. Sama seperti masa Elia Tuhan, karena kebuluran, kelaparan yang begitu lama 3,5 tahun. Tuhan semua pun down, hamba Tuhan pun down. Tapi baik gereja ini Tuhan tidak lagi down, tapi diangkatkan karena ini gerakan Roh Allah di akhir zaman ini. Curahkan Bapa, curahkan Roh Kudus, haleluya. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, selepas ini kita ada lagi saluran Zoom di mana saudara boleh didoakan. Mari saudara juga boleh masuk ke sana dan terima berkat doa. Dan kongsikan apa yang saudara mau didoakan. Dipakai, mari bangkit. Karena ini kuasa Tuhan. Roh-Nya bekerja. Tuhan memberkati. Shalom kepada semua. Thank you.